Siapa yang unggul dalam perdebatan ini adalah bagaimana yang mampu membuktikan bahwa gerakan sosial ini memiliki tujuan tertentu dan efektivitas orang-orang dalam gerakan sosial ini dalam melakukan tujuannya bukan. Lalu masuk ke dalam pidato saya yang akan saya bagi menjadi satu, yaitu perbandingan bagaimana masalah yang dibawa oleh pemerintah dan respon kepada masalah yang dibawakan oleh oposisi sehingga oposisi layak untuk dipertimbangkan. Ada dua poin utama ketika kita berbicara tentang proposal ini. Bagaimana secara prinsip, apakah ini dapat dijustifikasi, bagaimana gerakan sosial akan bertanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi, dan bagaimana gerakan sosial juga harus memperhitungkan masalah-masalah identitasnya bukan. Lalu yang kedua adalah bagaimana efektivitas jikapun gerakan sosial harus membela masalah ekonomi, dan juga bagaimana efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah identitas. Masuk ke dalam proposal saya yang pertama, bagaimana secara prinsip tim oposisi telah menjelaskan bahwasanya gerakan sosial merupakan sekelompok orang yang memperjuangkan hak dan identitas sosialnya. Pembicara kedua juga telah menjelaskan bahwasanya gerakan sosial memang bertujuan untuk menegakkan keadilan, bahwasanya ada suku-suku yang termarginalkan. Oleh karena itu memang pada sejatinya ini terpisah. Oleh karena itu kami percaya bahwa tujuan dari gerakan sosial adalah menegakkan suara-suara kaum-kaum feminis misalnya, atau orang-orang kulit hitam dan lain sebagainya. Lalu mari kita lihat dalam kasus pemerintah, ketika mereka memaksakan bahwa orang-orang yang termasuk ke dalam komunitas sosial harus memperjuangkan gerakan kemiskinan misalnya, Dewan Juri yang terhormat, ini tentu akan melahirkan adanya ketidakseimbangan dan ketidaknyambungan akan tujuan dan prinsip dari gerakan sosial ini. Bahwasanya prinsip dari gerakan sosial ini adalah untuk memperjuangkan hak dan identitasnya bukan. Lalu ketika mereka harus fokus ke dalam masalah-masalah ekonomi yang sebenarnya masalah ekonomi ini merupakan sesuatu hal yang sangat kompleks yang terjadi bisa saja karena ada permasalahan pemerintah, karena kesalahan regulasi, bagaimana kuota perempuan di parlemen yang masih sedikit dibandingkan laki-laki, sehingga ini menyebabkan kebijakan yang sangat mendiskriminasikan perempuan. Bagaimana contohnya akan dapat memberikan dampak kepada jumlah gaji perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ini dapat dilihat bahwasanya pemerintah juga memiliki andil dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dan jika pun pemerintah tetap bersikeras bahwa gerakan sosial memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, kami rasa bahwa anggota-anggota gerakan sosial ini tidak akan secara langsung akan setuju dan akan memperjuangkan kemiskinan itu. Karena sebenarnya ini telah melanggar secara prinsip dan tujuan gerakan sosial ini bukan. Oleh karena itu kami yakin bahwa jikapun memang benar masuk ke dalam argumen saya yang kedua, yaitu bagaimana efektivitas gerakan sosial ini akan mencapai tujuannya. Pemerintah mengklaim bahwa dengan adanya gerakan sosial fokus ke dalam masalah ekonomi dan lain sebagainya, mereka akan mengurangi kemiskinan dan dapat membela orang-orang miskin dan lain sebagainya. Lalu mari kita lihat apa yang akan terjadi ketika gerakan sosial membela masalah ekonomi. Kami rasa dengan masih adanya masalah perbedaan ras misalnya, orang-orang dalam gerakan sosial ini tidak akan efektif dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Orang-orang tidak akan mendengarkan pendapat ras marginal misalnya, kan sehingga masalah ekonomi ini tidak terselesaikan. Mari kita ambil contoh, ketika etnis Tionghoa di Indonesia yang mereka pada sejatinya unggul dalam bisnis perdagangan serta ekonominya, mereka memiliki potensi untuk membela dan mengangkat orang-orang lokal, tetapi pada kenyataannya adalah masyarakat masih memberikan penolakan sehingga mereka tidak dapat duduk secara seimbang dan adil dalam parlemen misalnya, sehingga mereka tidak dapat memperjuangkan hak-hak dan memajukan perekonomian. Mari kita bandingkan, jika pun efektif, mereka tidak akan efektif karena kami rasa bahwa merubah persepsi ini membutuhkan waktu yang lama. Mari kita bandingkan ketika gerakan sosial fokus ke dalam masalah identitas, yaitu bahwasanya mereka akan melakukan advokasi, bahwasanya ini akan merubah persepsi masyarakat sehingga masyarakat akan sadar dan akan menerima pendapat orang-orang tersebut, sehingga pada akhirnya masalah perekonomian juga akan dapat terselesaikan. Oleh karena itu kami menolak mosi ini.